Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex pagi ini ya. Zona Forex akan memberikan dua analisa ya, khususnya di market Euro USD dan USD Jepang Yen. Kita mulai dari Euro USD. Kita perhatikan dari pergerakan candle kemarin ya. Di sini setelah dia naik mendekati area resisten 1.09262, ternyata di sini terjadi penolakan seller yang cukup sangat besar sekali ya dari kenaikan ini hingga membentuk bearish pin bar ya, ini atau shooting star ya, dimana memiliki ekor panjang dan bodi kecil dan di sini warna merah. Kemungkinan besar akan ada dorongan seller yang sangat kuat dari posisi terbentuknya candle ini ya. Nah, saat ini harga running di kisaran 1.08372 ya. Jadi ini yang bisa kita lihat di time frame daily ya. Kemarin ada gagal breakout di area 1.09252 dan potensinya masih kuat turun ya, karena masih di bawah MA50. Dan pembentukan candle terakhir di time frame daily adalah bearish pin bar ya, kalau kita perhatikan di sini. Oke, kita masuk di time frame yang lebih kecil yaitu time frame H4. Di time frame H4 yang bisa kita dapatkan di sini, setelah kemarin naik ya, di sini ada impulsif bullish ya, tapi ternyata impulsif bullish tidak mampu breakout di atas 1.09252 sesuai yang saya sampaikan kemarin ya di review Euro USD sore hari ya. Kemungkinan terjadi retest ya. Kemarin gambarannya adalah di area di kisaran ini ya. Nanti kita lihat di time frame 1. Saat ini pergerakan di bawah MA50 dan terjadi pergerakan yang sideways. Pembentukan sideways ini kemungkinan besar dari drop base drop ya. Kemungkinan besar akan terjadi penurunan lanjutan mendekati 1.08081 sampai dengan 1.07832 di kisaran ini. Nanti kita lihat ya, karena terjadinya gagal breakout ini ya, kemungkinan akan mendorong pergerakan dari Euro USD akan lebih besar lagi turunannya ya. Kan ini kan membentuk lower low, lower low, lower low, kemungkinan akan membentuk lower low lanjutan di bawah area 1.07698. Oke. Kita lihat ya, ini di time frame 4 ya. Oke, ada tekanan seller. Kita lihat di time frame 1 untuk target entry kita. Di time frame 1 kemarin sempat saya berikan informasi ya, mungkin bisa buy di area 1.08667 ya, di kisaran ini. Tapi di sini sekali lagi tidak ada sinyal untuk kita bisa ambil posisi buy. Perhatikan, bahkan di sini ada impulsif bearish yang menjelaskan artinya ada terjadi breakdown di bawah 1.08667. Jadi belum ada potensi buy di area sini ya, itu maksud saya. Jadi kenaikan saya kan bilang kemarin gagal breakout di atas 1.09252 dan terjadi retest ya, kemungkinan akan bergerak di area 1.08667. Tapi di sini tidak ada syarat, tidak ada pembentukan pattern, jadi tidak bisa buy ya. Dan posisi berlanjut turun ya hingga mendekati area 50% ya di 1.08347. Kita perhatikan berada di area sini ya. Ini kalau memang ini nanti ada kenaikan ya, kenaikan di kisaran 1.08667, kemungkinan ini bisa menjadikan head and shoulder ya. Ini shouldernya, ini headnya, ini neckline-nya ya, ini shouldernya. Kalau memang nanti dia gagal breakout di atas 1.05667, bisa jadi ya. Nanti kalau ini memang benar-benar head and shoulder, kita tarik neckline, kemungkinan besar kemungkinan akan turun di bawah 1.07576 ya. Ini perkembangan dari Euro USD. Kalau mau sell boleh jika gagal breakout di bawah 1.086667 di sini ya. Pastikan nanti ada syarat pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan. Oke, dan pasang stop loss di atasnya supaya kita bisa membatasi kerugian kita ya. Jadi dengan target terdekat area 50% 1.08347. Oke, mungkin ini Euro USD yang bisa saya sampaikan buat teman-teman ya. Kita tunggu aja dulu ini pembentukan chart pattern apa yang nanti yang terbentuk di sini. Yang pasti dari penurunan ini membentuk area base dulu.
Kalau nanti ini membentuk area base, terjadi penolakan di 1.08667, kemungkinan akan berlanjut turun. Jika ini turun akan breakout di bawah area ini. Ya, ini kan juga bisa kita tarik area trendline nih. Sebentar ya. Ini kita tarik seperti ini. Nah, ini adalah area trendline. Bisa jadikan seperti ini. Nah, ini. Ya. Nah, ini potensi juga ya. Oke, nih ya. Ini akan menjadi neckline. Kalau dia memang dia naik, ya akan tes 1.08667. Oke. Mungkin ini euro yang bisa saya sampaikan. Saya akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Untuk market USD Jepang Yen, ya berkali-kali kita sampaikan posisi trennya memang masih strong, kuat naik ya, meskipun kemarin di sini terjadi yang namanya tekanan pada seller ya di satu candle ini, tapi di candle berikutnya ada warna hijau ya seperti ini ya, ditutup di candle warna hijau. Ini juga potensi Haremi ya, dimana candle merah ada candle hijau kecil ya seperti orang hamil. Ini tandanya ada pembentukan double pattern yaitu Haremi. Oke, kalau kita perhatikan di sini kemungkinan akan berlanjut tren naiknya untuk USD Jepang Yen ya. Ini sangat strong sekali karena dolarnya pun juga menguat di atas EMA 50 di USD Jepang Yen di time frame daily, menandakan tren masih kecenderungan kuat naik. Terbukti dari penutupan di candle terakhir ya, tidak melebihi dari candle merah, tapi terjadi setengah level dari candle merah ada pembentukan warna hijau ya, seperti ini. Saya akan perbesar ya. Nah, bentuknya seperti ini seperti Haremi. Ya, kemungkinan nanti kalau satu candle ini dia breakout di atas candle warna merah, dia akan melanjutkan tren yang lebih tinggi, intinya di situ. Ya, tapi kalau memang ada penolakan di sini ada strong support ya yang harus di breakout, untuk dia kemungkinan akan terjadi retest ya atau penurunan. Kita lihat dulu. Untuk saat ini sih masih belum ada tanda-tanda pembalikan tren dari USD Jepang Yen, intinya di situ. Oke, sekarang kita lanjut di time frame H4 ya. Kita lihat time frame H4 yang lebih detail. Oke, di sini ada bearish engulfing ya yang saya katakan tadi. Ya, potensi ketika dia gagal breakout di bawah 127.955 ini terjadi kenaikan ya. Kalau hari ini dia berhasil breakout di atasnya bearish engulfing ini ya, di atasnya Fibonacci expansion 261,8 yaitu di 129.147, kemungkinan tren USD Jepangnya akan melanjutkan kenaikannya, intinya di situ. Tapi kalau nantinya dia hari ini ya berhasil breakout di bawah Fibonacci expansion 161.8 yaitu di 127.594, kemungkinan akan membentuk lower low. Ini ada low. Kalau dia di bawah ini ya, zigzag gitu ya maksud saya, akan membentuk lower low dan ini menjadi higher low ya. Tapi masih dalam kondisi tren naik ya, perhatikan. Kalau ini membentuk lower low pun mendekati Fibonacci expansion ya 100% yaitu di 126.634 dan mendekati area EMA 50. Oke. Ini yang bisa kita lihat di time frame 4 ya, kecenderungannya masih tanda tanya karena masih harus breakout di atas 261,8% dan breakdown di bawah 161,8% di 127.594. Oke. Ini dari time frame H4. Untuk kita lihat di time frame H1. Di time frame H1 Anda bisa lihat di sini ya, ini terjadi pergerakan sideways ya atau membentukkan area base. Dari penurunan ini ya terjadi kenaikan, membentuk area base ya. Untuk saat ini potensinya naik ataupun turun memang masih belum jelas ya, signifikan belum jelas. Dan di sini pun ada area sebentar ya, yang mendekat. Ini ada area support terdekat yang kemarin berkali-kali ditolak ya di sini. Ini ada area support ya, ini. Kemungkinan kalau ini berhasil di breakout ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Saya kasih tanda. Ini kalau di breakout kemungkinan dia akan kuat tes resisten tertingginya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, perhatikan kalau ini berhasil di breakout di 128.612 sampai 128.725 breakout area ini ya.
kemungkinan dia akan menuju ke level 261,8%, yaitu di 129.147. Kalau saya lebih potensinya naik ya menurut saya, karena di sini membentuk lower high ya. Ini pun bisa kita lihat, ini pembentukan pattern ya nih. Nah kan betul kan, nih lihat tuh ya nih ya. Nah ini terjadi pembentukan pattern. Biasanya kalau ada dorongan dari lower high, ini akan di breakout ya di 128.612 sampai 128.725. Ini akan di breakout ya, dan akan menuju level 261,8%. Pastikan dulu, saran saya kalau mau buy, breakout dulu di atas 128.725 di atas ini. Kalau sebelumnya dia belum breakout di atas ini dan belum ada pembentukan pattern yang terjadi di atas 128.725, jangan transaksi dulu. Tapi kalau udah ada pembentukan, ada potensi buy dan ada syarat pattern terbentuk di sini, boleh buy. Dan jangan lupa pasang stop loss di bawahnya. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan di USD Jepang Yen ya. Potensinya kuat naik menurut saya seperti itu. Adapun dia gagal naiknya kalau dia breakout di area trendline, dan pastinya harus breakout di bawah 127.955 syarat pertama. Yang kedua harus breakout di bawah Fibonacci expansion 161,8%, yaitu di 127.594. Makanya saya tadi bilang, kalau ini sudah berhasil breakout di atas ini, kemungkinan kancah naiknya lebih besar. Kalau dia breakout di bawah trendline ya, kemungkinan dia akan membentuk lower low baru, dengan syarat harus breakout atau breakdown ya di bawah 127.995 sampai dengan di area Fibonacci expansion 161,8%. Oke, ini dua market yang bisa saya sampaikan ya untuk hari ini di Euro USD dan USD Jepang Yen. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex dan support Zona Forex. Bagikan, share video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua, supaya channel ini semakin berkembang dan memiliki potensi yang sangat bagus untuk kita bisa berikan informasi secara up to date. Terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.